Shalom Anda sekalian yang berbahagia. Hari ini kita akan masuk dalam acara All by Grace. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau kami masih boleh sehat, mempunyai kesempatan untuk ikut menyaksikan acara All by Grace pada hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya melalui seluruh rangkaian acara maupun pengupasan daripada firman-Mu, biar kami semuanya boleh mendapatkan guna faedah yang sangat besar untuk kebangunan rohani kami, untuk kebutuhan pertumbuhan iman kami, dan kami boleh mengalami mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa yang kami butuhkan setiap saat. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu, dan juga Elizabeth yang akan menyanyi, bahkan memainkan keyboard, dan semua peralatan, dan semua yang ikut dalam acara ini boleh diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, pada hari-hari ini hampir semua orang mengeluh dan mengalami begitu banyak kenyataan hidup yang tidak mudah untuk dijalani, apalagi mengikapi belakangan ini, akhir-akhir ini, kenaikan daripada angka terinfeksinya COVID-19 terhadap segala sanak saudara kita ataupun teman-teman, kepada rakyat umum, kita merasa prihatin. Nah, di tengah-tengah keadaan yang sedemikian ini, apakah benar, apakah bisa, apakah mungkin kalau kita mau berbicara bahwa hidup kita masih tetap ada kesempatan untuk diberkati Tuhan? Ya, karena itu mari malam ini kita mau merenung bersama dengan tema hidup yang diberkati Tuhan. Kenapa demikian? Kita ambil acuan dari 1 Tawarik pasal 4. Ada satu tokoh yang bernama Yabes, dan ini sangat terkenal tokoh ini, sampai ada doa Yabes itu dibuatkan buku dan sangat-sangat laku di dunia ini dan menolong banyak orang. Nah, Yabes walaupun nasibnya kurang baik, dia terlahir diberi nama Yabes karena ibunya berkata, "Aku menderita kesakitan karena engkau." Jadi dia adalah seorang yang mengalami ibarat pelecehan, ataupun orang bisa bully dia hanya karena namanya, karena dia ada seorang yang mungkin sejak kecil akan dilecehkan orang, akan dibully orang hanya karena namanya, pembawa kesakitan, jadi tidak elok. Namun yang bersyukur kepada Tuhan ialah orang semacam ini, dia berani melawan arus. Sekalipun situasi kondisi mungkin lingkungannya atau teman-temannya sejak sekolah pun banyak yang mencibir dia, mentertawakan, mengolok-olok dia dan lain sebagainya, tapi dia membuat satu doa yang amat luar biasa. Dia doa kepada Tuhan, dia mohon Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah, dan seterusnya, yang akan dinyanyikan melalui lagu yang sebentar akan kita ikuti, dan Anda bisa ikut menyanyikannya, doa Yabes. Mari kita dengan sepenuh hati renungkan. Jika engkau merasa terpuruk hari ini, jika engkau merasa keadaan ekonomi sangat susah morat-marit, jika engkau merasa keadaan situasi kondisimu yang engkau sedang hadapi sungguh pelik, jangan putus harapan. Tetap di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah saat-saat yang menderita sekalipun, Tuhan yang memberi berkat tidak akan terganggu dan tidak akan terhalang oleh situasi kondisi apapun. Kita percaya, yakin, akhirnya Tuhan menjawab Yabes, sama Tuhan pun akan menjawab kita. Hari ini kita simak hidup yang diberkati, mulai dengan lagu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan
aku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama nyanyikan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yakinkan dirimu, doamu dijawab, dan memperluas daerahku Tuhan, teritorialku, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi sama-sama nyanyikan ini jadi doamu pada malam ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku, tidak menimpa aku. Dan akhirnya Tuhan mendengar dan menjawab. Haleluya. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sekali lagi, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Artinya, saat Yabes mengucapkan doa demikian, Tuhan menjawab doanya. Dan diawali daripada tulisan mengenai Yabes itu, dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan dari semua saudara-saudaranya. Ini artinya bahwa Yabes menjadi orang yang lebih diberkati dibanding dengan yang lain. Saudari, di tengah-tengah keterpurukan di multidimensional yang kita hadapi saat ini, Tuhan pemberkat adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia punya otoritas langit, bumi, dan segala isinya itu adalah ciptaan Dia. Tuhan adalah Tuhan yang sangat mempedulikan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan sejak kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, itu menandakan bahwa Tuhan ingin mencurahkan dan melimpahkan segala kelimpahan keilahiannya kepada manusia yang dicipta itu. Namun karena dosa membuat manusia diskualifikasi, tidak memenuhi syarat, dan manusia harus berpisah daripada segala kemuliaan yang Tuhan sediakan dari semula manusia dicipta. Namun bagaimanapun Tuhan tetap mengasihi dan Dia ingin menyelamatkan, memulihkan kembali hubungan yang terputus demikian. Kemuliaan yang terhilang itu Tuhan mau kembalikan, dipulihkan dan diberikan lagi kepada manusia. Nah, saat kita diselamatkan, saat kita mengenal kebenaran, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak seorang pun yang layak.
Namun semua ini hanya karena kasih karunia. Hanya karena kasih setia yang Tuhan nyatakan buat kita sekalian. Sama, kalau dibilang Yabes, ada persyaratan apa yang membuat dia berhak dan layak untuk diberkati? Semata-mata karena kasih karunia, kemurahan, dan kasih setia Allah bagi dia. Dan akhirnya dia boleh diberkati. Dan Alkitab menuliskan bagi kita bahwa kita bukan hanya untuk boleh diselamatkan kembali, boleh menerima pemuliaan kembali, boleh menerima pemulihan kembali. Bahkan Tuhan menjanjikan, ya, menurut pemazmur berkata bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Artinya kita mau satu relasi hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Tuhan yang kaya raya, Tuhan yang berlimpah dengan rahmat dan kemuliaan. Tuhan itu ingin kita ini sebagai anak-anaknya, tebusannya, umat yang percaya pada dia. Kita pun boleh merefleksikan kembali di dunia ini atau memanifestasikan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak lagi senyawa dengan dunia ini, tapi kita adalah tampil beda di antara banyak manusia di dunia ini. Ya, dia ingin sekali di tengah-tengah keterpurukan. Mungkin ada orang berkata kita sangat tergantung pada situasi kondisi saat ini, keadaan ekonomi di sekitar kita di dunia ini, baik secara mikro maupun makro, baik secara nasional maupun internasional, baik secara global. Waduh, itu sangat-sangat membuat kita cemas. Bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana ekonomi kita bisa dipulihkan? Namun kabar baik buat kita ialah saat kita percaya terima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Roh yang tinggal di dalam kita adalah roh dari Allah Tritunggal, Maha Pencipta dan Maha Kaya Raya dan Maha Luar Biasa. Dan dia ada bersama kita seperti di Alkitab Perjanjian Lama. Yusuf disertai oleh Roh Allah. Maka Tuhan membuat semua apapun yang dilakukannya menjadi berhasil. Artinya orang yang disertai oleh Roh Allah akan diberkati oleh Tuhan dalam segala area kehidupan. Ya, maka kita patut dan berani dengan betapa yakin kita berkata, keadaan ekonomi kita bukan tergantung pada ekonomi di sekitar kita di dunia ini, tapi keadaan ekonomi kita ialah tergantung bagaimana keadaan ekonomi di dalam kita. Kalau ekonomi di dalam kita ini beres, kita tahu kepada siapa yang kita percaya, kita taruh pengharapan kita kepada dia, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan yang paling berat sekalipun, sekali kasih setianya, sekali kemurahannya, sekali kasih karunia-Nya dicurahkan bagi kita, yang tak mungkin pun jadi mungkin. Oleh karena itu, kita ada seperti apa adanya kita hari ini, semata-mata karena kasih karunia-Nya bagi kita. Dan kasih setianya tak pernah beranjak dari hidup kita. Kasih setiamu yang ku rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Ayo kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Saya yakin semua hafal. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima,
sempat membuatku terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Aku boleh jadi biji matamu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Sekali lagi dari depan Kau? dinyanyikan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, Tuhan, yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Glory bagi Dia. Haleluya. Mari Anda yang punya Alkitab buka dan kita baca bersama-sama dengan saya bagaimana kita temukan rahasia hidup yang diberkati di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan situasi kondisi yang serba sulit, yang serba tidak mungkin. Namun Tuhan bisa membuatnya mungkin asal kita ikuti rahasia yang tercantum dalam Alkitab ini dan kita lakukan dengan setia. Silakan buka kitab Kejadian pasal 12, kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang 12 ayat pertama hingga ayat ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat lagi Kejadian pasal 13 ayat yang kedua. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Lompat ke Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayat yang pertama. Adapun Abram
telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya, sedemikian kita telah membaca firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama belajar untuk menggapai hidup yang diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan berfirman sebagai berikut. Yang pertama, dia berkata kepada Abram yang sebelum namanya dirubah menjadi Abraham, nama sebetulnya adalah Abram sebelum diubah. Tuhan katakan, pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari rumah bapakmu ini. Nah, pergi adalah suatu tindakan, pergerakan ataupun perpindahan. Pergi dengan lain perkataan ialah tinggalkan. Kalau kita pergi ke satu tempat artinya kita ada tempat kita mulai berangkat, lalu kita pergi ke satu tempat artinya kita tinggalkan tempat semula. Ada starting point-nya dan ada fokus akhirnya kemana kita akan berhenti. Ini Tuhan katakan tinggalkan, ya. Tuhan katakan pergi. Oke, nah apa sih maksud daripada pergi tinggalkan itu? Ya, di dalam pesan Tuhan kepada Abram sebelum dia diberkati, Tuhan katanya pergilah dari negerimu, tinggalkanlah negerimu. Tapi Anda jangan salah paham, Anda jangan salah baca, Anda juga jangan salah tafsir atau salah menangkap apa yang saya mau uraikan. Ya, ada arti rohani yang baik untuk kita belajar di sini. Bukan berarti saya berkata, ayo negara kita lagi banyak masalah COVID-19, mari kita semua pergi. Mau pergi kemana? Namanya pandemi ini mendunia. Mau ke sana juga ada, ke situ juga ada, kemana-mana ada. Ya, jadi kita nggak bisa larikan diri dari si virus corona ini, COVID-19, ya toh. Jadi kita nggak bisa lihat dia bisa menatap kita. Ya inilah kesulitan kita. Oh kalau gitu kita jangan pergi. Kita di sini terpapar gimana? Bukan maksud begitu. Kita mau belajar arti secara rohani. Ya, Tuhan bilang tinggalkan, pergi dari negerimu. Nah, negeri ini adalah berbicara tentang tempat lahir. Tempat kelahiran kita, tempat kita dibesarkan, tempat di mana kita bergaul, berkomunitas, belajar, terbentuknya namanya karakter kita atau terbentuknya gaya hidup kita, dan kita ada kehidupan, ada lingkungan yang sudah terbiasa kita berada sejak kecil. Itu namanya negeri. Kalau saya lahir di negeri Indonesia, saya adalah warga negara Indonesia. Ya, itulah negara, itulah negeri di mana saya dilahirkan, saya dibesarkan, dan saya terima ilmu, dan saya diberkati oleh Tuhan melalui segala peluang yang Tuhan adakan buatku. Maka karakter saya, gaya hidup saya, ataupun komunitas saya yang terbentuk, kebiasaan hidup saya yang terbentuk. Nah, inilah kita berasal dari negara kita. Ya, jadi apa yang Tuhan maksud dengan tinggalkan atau pergi dari negerimu? Tuhan mau supaya Abram jangan lagi terikat dengan segala gaya hidup, karakter, ataupun kebiasaan, ataupun lingkungan, ataupun ya segala komunitas yang sudah dia terbentuk, dia berada di negeri itu dan dia sudah nyaman di sana. Kalau Anda tahu, Anda pelajari, Abram berasal dari satu keluarga yang tidak percaya Tuhan. Bahkan orang tua profesinya beda dengan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ya, jadi Tuhan suruh dia harus tinggalkan. Mungkin karena dia sudah dibesarkan dalam lingkungan, dalam keadaan sedemikian itu, sulit bagi Abraham kalau dia tidak tinggalkan tempat itu.
Karena dia sudah terbentuk karakternya, gaya hidupnya, bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana untuk memecahkan masalah, bagaimana bersosialisasi dengan sesama, dan komunitasnya pun sudah terbentuk di sana. Tuhan bilang, kalau mau diberkati, kamu harus pergi dari yang sudah kau biasa berada, itu negerimu. Nah, bagaimana dengan Anda hari ini? Coba periksa, kenapa hari ini kita tetap belum bisa diberkati. Banyak kali karakter kita, atau gaya hidup kita, atau kebiasaan kita, atau segala tingkah laku kita, cara bersosialisasi, cara berinteraksi dengan orang, dan lain sebagainya, atau lebih-lebih lagi, kita sudah terbentuk satu suasana yang baku, suasana yang sudah nyaman di negara kita, yang sudah demikian lama kita hidup. Tuhan bilang, kalau kamu mau diberkati, kamu jangan terus terpana dan terpaku, ya, terikat dengan segala-galanya yang sudah lama. Mari dambakan sesuatu terobosan yang baru, ya. Karaktermu mesti diubahkan, ya. Gaya hidupmu harus diubahkan, dan engkau akan menyongsong masa depan yang semuanya jadi baru. Nah, hal ini bisa sangat relevan dengan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus menuliskan, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, kalau kita mau jadi ciptaan baru, yang lama tidak berlalu, bagaimana yang baru bisa datang? Ya sama, ya, pikiran-pikiran kita yang sering kali terpengaruh ataupun yang sudah dikotori ataupun yang sudah dicemari oleh segala pengertian-pengertian, kandungan-kandungan masa lampau, masa kita dibesarkan dengan segala gaya-gaya duniawi dan lain sebagainya, membuat kita ingin memecahkan suatu masalah atau ingin berinteraksi dengan manusia, kita selalu terpaku kepada gaya hidup yang lama itu. Maka Tuhan mau, kalau kita mau menyambut hidup yang diberkati, tinggalkan karakter yang tidak beres, gaya hidup yang tidak beres, ya, lingkungan yang sudah kita dibesarkan di sana, ya, otomatis ya kita nggak bisa berkata, tahu jangan ada lingkungan ini. Kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Kenapa aku dilahirkan di Indonesia, nggak di Amerika aja, nggak di Jepang atau di mana? Jangan. Tuhan ciptakan kita dan Tuhan izinkan kita ada di dunia ini dengan satu tujuan-tujuan secara spesifik, masing-masing, secara individual. Ya, Tuhan mau memberkati kita supaya di mana kita telah ditempatkan, ya, nanti kalau di mana Tuhan bawa kita pergi, itu pun Tuhan akan sangat-sangat memperhatikan kita dan Dia ingin memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat. Oke. Yang kedua, Tuhan suruh dia tinggalkan apa? Sanak saudara. Nah, sanak saudara ini adalah berbicara tentang teman-teman atau pergaulan. Ya, jadi nggak ada orang yang tidak punya teman. Masa semua orang manusia yang ada di sekitar kita semua adalah musuh? Ya, tidak mungkin. Ya, ada memang orang tertentu, ada separuh teman, ada separuh musuh. Ya, ada kawan baik. Nah, katakanlah teman. Setiap orang dari kecil sampai besar pasti banyak teman. Ya, jadi kalau teman pun kita harus bisa bagi golongan. Ya, ada teman baik, ada sahabat karib, ya. Jadi kita mesti bisa betul-betul pilah-pilah dengan jelas. Kalau selama ini kita nggak pernah pusingin, pokoknya sama siapapun kita memang suka bergaul, semua orang kita oke saja jadi teman. Nah, kalau bergaul dengan teman yang buruk, Alkitab berkata pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau pergaulan kita dengan penjudi, tidak heran kita kan berpengaruh. Cepat atau lambat kita pun mahir dan kita pun terlibat dalam perjudian. Ya, bergaul dengan orang yang suka ngomongnya kotor, ya kita nggak mau, tapi sedikit banyak
pelan tapi pasti. Kita akan terpengaruh. Jadi akhirnya kita pun jadi ikut ngomong yang kotor. Atau teman-teman kita ada tukang bual, tukang ngomong gede, ya, tukang bohong gitu. Nah, kita udah terbiasa bergaul dengan demikian, lambat laun kita pun akan sama dengan mereka. Ya, kita berteman dengan orang-orang pemabok. Ya nggak heran satu hari kita jadi pemabok. Mungkin juga kita punya teman-teman yang ya hidupnya dalam dunia gelap, ya dunia gemerlapan, ya dalam dugem, ya mabok-mabokan. Lah kalau kita tidak tercemar, atau kita dengan segala alasan, oh kita mau tolong dia supaya dia jangan terjerumus dan lain sebagainya. Alasan tinggal alasan. Berapa tahan kita bisa menjaga diri kita. Ya, karena itu, ya ada pepatah berkata, tunjukkan kepada saya mana teman-temanmu. Saya bisa menunjukkan kepadamu siapa dirimu. Show me your friends, and I can tell you who you are. Ya, ini suatu kenyataan yang benar. Ya, kalau kita tiap hari bergaul dengan teman-teman yang ya notabene-nya menghambat kita dalam hal pertumbuhan iman, ya, atau teman-teman yang selalu membuat kita ya tiba-tiba diselewengkan pikiran kita, jalan kita, ya tadinya udah siap-siap mau ke gereja, tahu-tahu diajak pergi nonton, atau ya tadinya kita mau baca Alkitab, teleponnya sampai 1 jam, ya, atau yang lain-lain. Nah, kalau kita nggak mau perhatikan dengan baik, tidak mau tuntaskan dengan baik, kita harus berani putuskan, ya. Jadi clear cut kita, bukannya kompromi. Nggak enak hati lah, sudah lama berteman, ya nanti pelan-pelan gue tinggalin dia. Alasan tinggal alasan. Yang pasti ialah, kalau kamu tidak berani mengambil sikap, kamu cepat lambat tetap akan balik lagi, bergaul lagi, senyawa lagi sama mereka, homogen lagi sama mereka. Ya, pernah ada orang yang udah bertobat dan bersaksi bagaimana sudah jatuh, terpuruk, sudah hancur-hancuran dengan narkoba. Lalu dia sudah bertobat katanya nih, sudah bertobat dan sudah berhenti, tidak lagi terlibat dengan narkoba. Lalu dia udah pakai jaket yang ada pinnya tulis, say no to drugs. Katakan tidak kepada narkoba. Bagus gak? Bagus, ya. Namun karena teman-temannya itu, yang sepergaulan itu, masih tetap aja sama, tetap narkoba, maka sering diajak di telepon, diajak-ajak, bahkan didesak-desak, atau dipaksa-paksa, atau diolok-olokin ke dia. Lu mau jadi orang saleh, lu mau jadi pendeta, masa tinggalin kita, udah kawan lama begini, sok suci lu dan lain sebagainya. Nah, ini orang ngomongin terus, akhirnya nggak tahan. Oke lah, ya ikut juga ke pertemuan mereka. Ya udah, kalau kamu betul-betul sudah bertobat, kami konsumsi yang lain, kamu konsumsi air putih, air mineral aja. Mula-mula minum air mineral. Ya, minum air mineral di botol tanpa ditambah apa-apa. Lalu dia mau ke WC, dia ke belakang sebentar, keluar lagi, udah lagi dibujuk-bujuk lagi. Nah, temen yang satu pamitan ke WC dulu, ke belakang. Habis temennya keluar lagi, lihat ini yang sudah namanya udah pakai pin say no to drug, lagi goyang-goyang lagi, godek-godek lagi. Ya ini dia. Kalau kita tidak berani putuskan hubungan dan tinggalkan semua pergaulan-pergaulan yang akan menjerumuskan kita, karakter kita nggak bisa berubah. Gaya hidup kita tidak bisa berubah. Boro-boro bilang ciptaan baru, hidup baru, tidak akan muncul. Kita akan tetap digolongkan sebagai babi kembali ke kubangannya, ya, anjing kembali kepada muntahnya, balik lagi ke sono, kotor lagi, jorok lagi. Nah, akhirnya kita tetap aja menjadi orang yang tidak bisa diposisikan, ditargetkan Tuhan untuk menjadi orang yang akan diberkati Tuhan. Itu dia. Ya, saya tidak bilang bahwa Abram
terjerumus karena pergaulan jelek, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Bukan. Tapi Tuhan mau membangun masa depan Abramnya itu dengan cara bahwa dia betul-betul jadi baru. Tinggalkan segala karakter dan gaya hidupmu, tinggalkan pergaulanmu yang sangat mungkin diantaranya ada pergaulan-pergaulan yang menghambat pertumbuhan iman dan hubunganmu dengan Tuhan, harus tinggalkan. Dan yang ketiga, Tuhan bilang sama dia, tinggalkan rumah bapakmu ini. Rumah Bapa, rumah di mana kita berteduh, rumah di mana kita tinggal, rumah di mana kita dibesarkan, rumah Bapa, rumah tempat di mana kita untuk terima segala pasokan kebutuhan hidup, rumah di mana kita dididik secara kehidupan keluarga, rumah di mana kita boleh berharap, di mana kita boleh bersandar pada orang tua, kita boleh menyandarkan diri padanya, kita boleh minta tolong, dan kita boleh bersuka cita bersama. Kita boleh menikmati home sweet home, rumah tempat yang nyaman. Rumah Bapa adalah tempat untuk kita selalu rasa ada keamanan, ada kebahagiaan, ada tempat untuk kita bergantung, dan tempat kita untuk mengandalkan orang tua. Nah, ini dia Tuhan mau. Abram, kalau kamu mau diberkati, kamu tinggalkan yang selama ini yang kau anggap itu adalah andalanmu. Sorry. Ya, Tuhan mau memberkati setiap kita. Langkah pertama yang Tuhan syaratkan kepada Abram, sama juga Tuhan syaratkan untuk kita. Ialah kita harus pergi atau tinggalkan. Ya, tinggalkan karakter atau hidup lama yang sudah terbentuk, tinggalkan. Kita adakan satu pergerakan, ya, kita tinggalkan itu, dan kita mau menjemput masa depan di dalam dunia yang berbeda. Tinggalkan pergaulanmu, tinggalkan juga tempat di mana engkau selalu anggap tempat yang paling aman untuk kau bersandar, untuk kamu andalkan segala pertolongan dan lain sebagainya. Dan kita harus betul beralih daripada mengandalkan manusia, beralih kepada mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Ya, maka Tuhan berbicara kepada Abram dengan demikian, berkata, tinggalkan semua itu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ini adalah suatu perjalanan iman. Tuhan tidak katakan ke kanan, ke kiri, berapa kilometer kamu berhenti, dan pokoknya akan kutunjukkan kepadamu. Artinya, kamu harus mengandalkan Tuhan setiap saat, berhubungan dekat dengan Tuhan, maka kamu mulai menjalani suatu perjalanan baru bagi kehidupanmu untuk menjemput masa depan. Dan Tuhan tidak pernah akan mencelakakan seseorang, siapapun dia. Kalau Abram saat itu, dia taat dan dia berangkat, dia pergi, dia tinggalkan. Maka kita lihat selanjutnya yang kita baca tadi. Dia tidak heran menjadi seorang yang diberkati, menjadi kaya raya, sangat kaya, banyak ternaknya, banyak peraknya, banyak emasnya. Dan dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya, karena itu yang langkah pertama. Yang kedua, Tuhan katakan kepada Abram, kalau kamu udah tinggalkan demikian, Tuhan berjanji, Tuhan mau memberkati dia sampai bagaimana? Memberkati dia sampai membuat namanya masyhur, dan dia akan menjadi berkat. Ya, jadi kita harus ikuti langkah kedua, ialah kalau sampai Tuhan sudah janji kita diberkati, kita tekad diberkati. Bukan hanya sekedar untuk memperkaya diri, kita mau diberkati, jadi orang yang diberkati sedemikian rupa sampai kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Artinya berkat yang kita terima dari Tuhan itu kita bisa salurkan. Ya, kita bukan jadi laut mati, hanya menampung, tapi kita harus menjadi berkat. Ya, kita akan salurkan semua berkat-berkat itu. Ya, maka tidak heran pada dunia ini kita melihat begitu banyak orang-orang yang namanya dermawan. Istilah dermawan dan namanya pun dermawan.
Ya, apalagi belakangan lagi kita istilah-istilah filantropis dia, atau orang-orang kaya baru, orang-orang kaya yang sangat royal, sangat berbuat bajik dan lain sebagainya. Banyak sekali di dunia ini, banyak. Ya, donasi-donasi yang sangat-sangat nominalnya itu kalkulator kita mungkin jebol, nggak mampu, angka nolnya terlalu banyak. Ya, mereka bisa sekian lama mengumpulkan kekayaan yang begitu banyak, sampai pada waktunya mereka menyokong dan mereka mendukung atau menyumbangkan dana tersebut karena sudah terlalu banyak, pakai pun nggak habis. Sedangkan usia udah makin hari makin lanjut, makin meningkat. Satu hari kalau kita pergi tinggalkan dunia ini, semua harta tidak bisa dibawa. Ya, kalau kita bisa mengerti, bukan harus contoh dengan orang-orang donatur yang dahsyat-dahsyat atau filantropis yang sekali sumbang untuk negara, untuk kota, dan lain sebagainya, donasinya luar biasa. Baik sekali kalau engkau bisa demikian. Tetapi secara rutin, ya, kita mau jangan jadi orang yang hanya diberkati buat diri sendiri. Setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita, Tuhan taruh di hati kita, Tuhan gerakan kita sesuatu untuk kita donasikan, untuk kita bagi berkat kepada orang lain. Lakukan. Ya, apa yang kita berikan itulah menjadi milik kita selama-lamanya, dan apa yang kita tahan itulah yang akan kehilangan kita selama-lamanya. Kalau kita mengerti hukum demikian, kita harus tekad diberkati menjadi berkat. Nah, ini yang Tuhan senang. Kalau orang demikian, Tuhan akan senang memberkati orang seperti ini. Dan yang terakhir, Abram, dia percaya akan dukungan dan sokongan Tuhan atau pembelaan Tuhan. Karena pada ayat ketiga, Tuhan berjanji kepadanya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutukmu, dan olehmu kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ya, jadi dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi Tuhan mau supaya dia harus percaya bahwa Tuhan akan menyokong dia, mendukung dia. Tuhan juga yang akan membela dia. Siapa yang mendukung, siapa yang memberkatimu, siapa yang mendatangkan berbagai keberuntungan kepadamu, Tuhan janji Tuhan yang akan menyokong. Tuhan yang akan memberkati orang tersebut. Siapa yang mengutukmu, Tuhan bilang Tuhan yang akan mengutuk orang tersebut. Nah, kalau kita punya sikap hati demikian, ya tidak heran di Alkitab tidak menuliskan Abram mau balas dendam atau apa dengan orang yang mengutuki dia, atau Abram berusaha dengan sekuat tenaga untuk membalas orang yang memberkati dia. Tidak, Alkitab nggak tulis demikian. Ya, tapi kalau kita pelajari dan kita boleh simpulkan bahwa ini adalah suatu tindakan hidup iman dari Abram itu. Dia percaya apa yang Tuhan janji pasti Tuhan genapi. Ya, jadi Anda saudari, kalau kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh di tengah-tengah ketidakmapanan, di tengah-tengah ketidakmungkinan ini, Tuhan tetap mampu untuk memberkatimu. Hidupmu bisa diberkati. Namun kita harus tinggalkan mulai dari karakter, apa yang sudah terbentuk, gaya hidup, cara berinteraksi, paradigma kita, cara berpikir kita, cara menyelesaikan masalah kita. Ya, ini dia, ya, mindset kita. Tuhan suruh kita tinggalkan. Tinggalkan pergaulan kita yang sangat mungkin diantaranya banyak yang menjeratmu, banyak yang menghambatmu, sehingga engkau tidak mampu maju kepada hal-hal yang positif, hal-hal keimananmu. Tidak bisa maju. Hal-hal ketuhanan tidak ada. Ya, mereka selalu menghambatmu sehingga hubunganmu sama Tuhan tidak pernah bertumbuh. Ini harus kamu berani untuk ambil sikap. Tinggalkan teman-teman demikian. Ya, teman-teman yang tidak membangun, ya, yang destruktif, bukan yang konstruktif. Tinggalkan. Ya, dan tinggalkan apa? Tinggalkan tempat di mana kita mengandalkan
pertolongan, kita berharap ya itu adalah pertolongan kita. Tuhan mau kita andalkan Tuhan lebih daripada andalkan manusia. Saat kita bisa beralih demikian, tinggalkan, pergi dari ketiga hal ini, maka yang kedua yang harus kita lakukan ialah bahwa kita harus betul-betul siap diberkati oleh Tuhan. Kita janji, kita mau jadi berkat. Dan yang terakhir ialah kita percaya akan janji Tuhan. Dia akan mendukung kita, dia akan menyokong kita. Gak usah kita balas. Kalau ada orang jahat dengan kita, orang mengutuk kita, sudah ampuni. Kerjaan kita adalah ampuni, lupakan, forgive and forget. Ya, banyak orang bisa mengampuni, tapi nggak bisa melupakan. Nah, ini dia masalah. Sekali ungkit, sekali ingat, aduh, langsung marah lagi kembali, dendam lagi. Nah, itu yang menjadi penghambat doa kita dijawab, berkat kita tertahan. Tapi kalau kita bisa percaya, Tuhan berjanji, siapa yang mengutuk kita, Tuhan yang akan kutuk dia. Siapa yang memberkati kita, mendukung kita, Tuhan akan balas dia. Berkat balik kepada dia. Jadi Tuhan menyokong kita, Tuhan mendukung kita, dan Tuhan juga membela kita. Ya, kalau kita bisa ngerti ketiga kunci ini, ya tinggalkan yang harus ditinggalkan, ya diberkati, mau jadi berkat, dan yang ketiga ialah kita mau untuk percaya sokongan Tuhan, dukungan Tuhan, dan pembelaan Tuhan. Kalau kita bisa demikian, hanya pilihan di tanganmu, keputusan di tanganmu, di tengah-tengah keterpurukan sekalipun, Tuhan memberkatimu, itu bukan hal yang mustahil. Setiap saat Tuhan curahkanmu berkat, dan engkau bisa menjadi orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Ya, aku diberkati. Sejak bangun pagi hari, siang berganti malam, aku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Nyanyikan bersama Elizabeth untuk mengingkapi renungan malam ini. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Sejak bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sama-sama. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Sejak bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sama-sama lebih nyanyikan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Sejak bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, Aku diberkati. Yakinkan dirimu, katakan. Aku diberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tergelitik di hatimu dan berkata, mungkinkah dalam situasi kondisi seperti ini aku bisa diberkati? Kalau engkau perhatikan Alkitab, Tuhan pernah menyatakan, adakah sesuatu yang sulit bagiku? Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Kita tahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dunia dan segala isinya, cakrawala raya dan semua yang ada di dunia ini adalah buatan dari Tuhan. Ciptaannya, Dia yang mempunyai segala-galanya.
Tuhan adalah Tuhan sumber segala sesuatu. Bagi Dia, memberkatimu itu masalah yang sangat kecil. Ya, bagi manusia nominal besar, bagi Tuhan segala nominal adalah kecil bagi Dia. Oleh karena itu, hari ini datang pada Tuhan, jangan berkata tidak mungkin. Kita jangan berangkat dari ketidakmungkinan, tapi mari kita simak dengan baik-baik, renungkan dengan baik-baik apa yang disampaikan tadi. Kita harus pegang, kita mau berangkat, kita mau datang pada Tuhan dengan sikap mungkin. Tuhan, bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Karena itu, mari kita bukan tamak akan harta uang, kita bukan demi kejar berkat, tapi Tuhan yang menjadikan. Ya, kepada Abraham, bahkan dalam Kristus Yesus, kita telah menjadi keturunan Abraham secara rohani. Nah, kita juga akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang diberkati. Oleh karena itu, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Mungkin engkau sedang bergumul dengan masalah ekonomimu yang sangat pelik. Engkau sedang bergumul dengan masalah hutang yang tidak bisa terbayarkan. Mungkin engkau sedang bergumul dengan sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kalau engkau tidak judi lagi? Bagaimana bisa dapat uang untuk membayar hutang? Engkau mungkin bergumul untuk bayar uang anak yang mau kuliah. Bergumul untuk uang sewa rumah. Bahkan ada yang lebih-lebih lagi. Mereka bergumul sampai mau beli obat pun tidak ada uang lagi. Untuk makan sehari-hari pun ada masalah keuangan. Hari ini, mari jangan lagi dengan segala gaya hidup, karaktermu, jalan pikiranmu, cara berpikirmu, cara menghadapi masalah dan menyelesaikan masalahmu yang lama. Datang kepada Tuhan. Engkau pegang janji Tuhan. Dia berfirman kepada Abraham. Dan dia katakan syarat-syarat yang Abraham mesti ikuti. Dan engkau percaya apa yang tertulis di Alkitab ini akan menjadi milikmu. Kalau Tuhan berjanji pada Abraham, Tuhan juga berjanji kepada kita yang percaya. Kalau kita percaya, kita pun akan mengalami. Ya, kita harus tinggalkan. Yang harus kita tinggalkan yaitu karakter, gaya hidup yang sudah terbentuk sekian lama. Walaupun itu sulit, tapi kita harus berkata, supaya hidup kita bisa menempuh suatu kehidupan yang baru, lembaran baru, kita mau tinggalkan. Kita harus tinggalkan pergaulan-pergaulan, apalagi yang tidak membangun. Yang kita sudah tahu telak-telak itu menghambat pertumbuhan iman kita. Tinggalkanlah tempat ataupun objek tempat kita bersandar yang selalu kita harapkan pertolongan hanya dari sana. Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang manusia mampu lakukan bagimu. Manusia itu terbatas, manusia itu bisa berubah, manusia itu bisa akhirnya kewalahan dan dia tidak akan menolongmu. Bukan hanya tidak menolong, dia bisa mengecewakanmu. Mari berharap pada Tuhan. Dialah penolong, dialah perlindungan bagi kita. Di saat kesesakan, pertolongannya amat sangat terbukti. Tuhan itu perlindungan kita. Tuhan lah perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, penolong di
waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Ku mau sembah Dia. ku mau sembah Dia. Sangti semua mendepinan suam, semua menti liliang, semua mencai huan nancung, sui setipang cu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia, ku mau puji Dia. Haleluya, 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 ku mau sembah. sembah Dia lebih lagi. Haleluya, katakan. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Puji Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhan, aku mau berdoa untuk mereka yang sedang mengalami keterpurukan dan kebutuhan yang sangat mendesak dalam hal ekonomi, baik untuk penghidupan dan kehidupan, untuk berobat ataupun untuk kuliah anak atau untuk sewa rumah dan lain sebagainya. Mereka yang sedang paceklik, mereka yang sedang dalam kekeringan, mereka sedang bergumul dengan amat sangat, hutang tidak bisa bayar, ekonomi morat marit, mereka dalam keadaan bukan saja bangkrut, bahkan mereka sedang berada di bawah nol, jual semua pun tidak cukup bayar hutang. Tuhan, saat ini, saat mereka mau merenungkan apa yang mereka dengarkan malam ini dan percaya kalau Tuhan Engkau yang berjanji Engkau bisa memberkati, Engkau mau memimpin masa depan hidup dari Abraham, dan Engkau buktikan dia akhirnya menjadi orang yang sangat diberkati karena dia ikuti skema yang Kau berikan, syarat yang Engkau nyatakan. Itu dia harus tinggalkan, yang harus dia tinggalkan. Dan dia harus bertekad diberkati jadi berkat. Bahkan dia mau untuk boleh percaya sokongan atau dukungan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Dia tidak akan bertindak semau gue, bertindak sendiri. Dia percaya hidupnya kepada Tuhan. Masa depannya ada jaminan daripadamu. Maka Tuhan, Kau jadikan dia diberkati malam ini, hari ini juga, saat ini juga Tuhan. Kau berkati semua yang mau berharap padamu. Mari Anda yang mau bertekad dan melakukan ketiga langkah ini, dan minta pertolongan kepada Tuhan. Dan bagi manusia tidak mungkin, Engkau tahu, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ya, dan engkau percaya, engkau yang percaya kepada Yesus Kristus, bagimu juga tidak ada yang mustahil. Bahkan Dia berjanji, Tuhan, bersandar pada Dia yang menambah kekuatan padamu, dan engkau bisa menanggung segala sesuatu. Saat ini aku mau berdoa, Tuhan, roh kemiskinan, roh hutang, dan segala paceklik, segala kekeringan ekonomi, segala keterpurukan ekonomi, di dalam nama Yesus kami memegang janji-Mu, Tuhan. Engkau berkata di antara kami tidak ada lagi orang yang miskin. Tuhan, Engkau berjanji kalau kami mau sungguh-sungguh percaya kepada-Mu,
kamu lakukan dan taat setia sampai akhir, agar firman-Mu, kebenaran-Mu tidak membelok ke kanan ke kiri. Kami betul-betul mengandalkan Engkau. Tuhan, Engkau mengangkat kami jadi kepala bukan ekor. Engkau akan membuat kami naik bukan turun, dan kami boleh mengalami mujizat yang luar biasa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, aku berdoa saat ini urapan kemakmuran turun atas setiap pribadi. Oh, prosperity anointing saat ini turun dalam nama Yesus. Jamah Tuhan setiap pribadi. Oh, yang selama ini selalu gagal saat ini Tuhan, Engkau jamah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tangan-tangan mereka diurapi oleh Roh Kudus, dan hati pikiran mereka semua diurapi oleh Roh Kudus, sehingga Tuhan saat Engkau beserta dengan dia, Engkau membuat dia apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Dalam nama Yesus, mereka boleh terima prosperity anointing, ya, roh yang membuat dia mengalami urapan kemakmuran. Demikian juga dia akan mengalami debt free anointing, ya, yaitu satu urapan membuat mereka bebas daripada hutang. Kutukan hutang tinggalkan mereka, dan mereka boleh mengalami, haleluya, hidup yang diberkati seperti Abraham diberkati Tuhan dengan amat sangat, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Panik, sementara banyak orang panik, ngeri, takut sedang menghantui banyak orang, seperti lagi tunggu giliran. Jangan-jangan sebentar lagi giliran kita akan kena terpapar virus corona. Mari engkau yang takut, engkau yang ngeri. Ketakutanmu, kengerianmu akan membuat engkau tidak punya iman lagi bersandar pada Tuhan. Dan kalau engkau khawatir dan engkau takut, engkau banyak pikir, engkau banyak sekali khawatir, maka imunitasmu akan turun karena engkau susah tidur. Dan itu akan membuat engkau tidak mampu untuk menangkis serangan daripada virus yang bertebaran di mana-mana. Siapapun dia, apapun dia, virus namanya. Engkau percaya. Kalau engkau percaya dengan sungguh hati, Tuhan akan tutup bungkus engkau dengan rapat-rapat dengan kuasa darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Saya doa khusus untuk Anda yang saat ini. Mungkin kau melihat saudaramu, familimu, keluargamu, ada yang sedang terpapar virus corona, ada yang sedang sudah dicek dan hasilnya positif, dia kena COVID-19. Dan engkau pun takut, jangan-jangan aku berikutnya dan lain sebagainya. Mulai saat ini, engkau jangan takut lagi, jangan khawatir lagi, tapi percaya perlindungan Tuhan akan meluputkan engkau. Dan mari, engkau orang-orang yang demikian, taruh dua tanganmu di atas dadamu dan berdoa. Tuhan, hamba mau berdoa untuk mereka yang takut, yang ngeri, yang mereka panik Tuhan. Karena banyak dengar berita-berita, banyak melihat begitu banyak orang yang terpapar, terinfeksi daripada COVID-19 Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kalau mereka khawatir, mereka takut, mereka ngeri, atau mereka banyak pikir, itu pun tidak akan menolong mereka apa-apa. Malah membuat mereka susah tidur membuat mereka imunitasnya turun. Mulai sekarang Tuhan, engkau tenang teduhkan mereka di tengah-tengah badai topan, amukan daripada segala virus yang ingin mencoba menyerang. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kuasa darah anak domba Allah Yesus Kristus, tutup bungkus semua anak-anak Tuhan dengan rapat-rapat, sehingga jangan sampai ada yang terpapar virus corona. Dan orang-orang yang percaya kepadamu akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, dan mereka boleh terluput dan sehat dalam kasih karunia-Mu. Berkat-Mu tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau berdoa, haleluya, haleluya. Engkau yang sedang bergumul kanker hidung, engkau yang sedang bergumul kanker kelenjar getah bening, saat ini giliranmu mengalami mujizat Tuhan. Taruh tangan kananmu di atas sakit penyakit, dan percaya Tuhan berjanji, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan untuk orang sakit disembuhkan. Saat ini engkau percaya,
Kita saat ini berdoa dalam nama Yesus. Kami tumpang tangan di atas tempat yang sakit. Kami mau perintahkan, kami mau cabut ya kejar getah bening kanker yang ada di sana maupun kanker hidung dalam nama Yesus, dengan segala akibat-akibatnya dalam nama Yesus kami cabut, kami campakkan dia keluar dalam nama Yesus dan tidak boleh ada di dalam tubuh anak Tuhan yang percaya. Dan dalam nama Yesus kami terima oleh bilur Yesus Kristus, kami yang percaya kami sudah dijamah saat ini juga. Tuhan, Engkau dengan api Roh Kudus semua bakar habis sampai kering semua, sampai ke akar-akarnya semua sel kanker, dan jadi sembuh saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ada beberapa orang telinga kanannya ada yang tertutup sehingga telinga kananmu tidak bisa dengar. Percaya, walaupun jarak jauh, melalui layar kaca sekalipun, saat kamu menyaksikan acara ini, engkau percaya, taruh jari telunjukmu di telinga kananmu, menutupi lubang telingamu. Dan percaya, aku berdoa saat ini, telinga yang tuli sebelah kanan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terbuka dan jadi sembuh. Telinga sebelah kanan dengar dengan jelas dalam nama Yesus. Dengar dengan jelas dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya. Dan Anda semua yang punya sakit, penyakit, dan pergumulan kesehatan yang sedang engkau hadapi, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Kita berdoa berserah pada Yesus. Kita percaya oleh bilurnya kita telah ditanggung semua sakit penyakit dan kutukan penyakit kita. Dan dalam nama Yesus, haleluya, kita akan terima kesembuhan yang Tuhan beri. Tuhan, siap orang yang sedang tumpang tangan di atas dadanya, tanda mereka bersandar padamu, percaya, oh haleluya, janjimu pasti digenapi. Tuhan, Engkau berjanji, kalau kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit apapun bentuknya, dimanapun letaknya, dalam nama Yesus mereka tumpang tangan di atas dada mereka. Saat ini tanda mereka percaya dan berharap kesembuhan daripadamu. Dalam nama Yesus Kristus saat ini Tuhan jamah dan sembuhkan satu persatu. Dan oleh bilur Yesus Tuhan kami terima kesembuhan yang sempurna dan Tuhan beri kepada setiap pribadi. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami tidak mampu lakukan banyak, tapi Tuhan, Engkau dapat lakukan jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Tapi ternyata dari kuasa-Mu yang telah bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mau tutup acara ini dan kami mau terima berkat-Mu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang bisa kami rasakan. Kasih setia dari Allah Bapa yang akan melingkupi kami, serta urapan Roh Kudus dengan pewahyuannya terhadap kebenaran Allah, dan akan membawa kami semua masuk dalam alam supernatural. Banyak mujizat mewarnai kehidupan kami. Itu akan menjadi berkat kami, berkat secara jasmani, berkat secara jiwani, berkat secara rohani, berkat juga secara materi atas setiap orang yang percaya. Dan kami akhiri ibadah malam ini dengan ucapan syukur untuk segala pimpinan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. Glory bagi Tuhan. Sampai jumpa kembali dalam All by Grace minggu depan, Jumat yang akan datang. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me.
close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Of the goodness of God. Is running after me. Your goodness 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 is running after me. Oh, 'cause you are good to me, Lord, forever and ever and ever and ever. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord, is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.